keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara pada malam ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Haryanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
المؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pihak Kelurahan Desa Jone atau yang mewakili. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada malam hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka yaitu acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholla Al-Ikhlas Al-Fatah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada akhir zaman nanti kita diberi sahabat Allah beliau, dan mudah-mudahan pula kita diakui beliau sebagai umatnya. Yang saya hormati pengurus Langgar Al-Ikhlas Al-Fatah, yang saya hormati Bapak penceramah atau Ustadz pada malam hari ini, yang saya hormati bapak-bapak alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat di RT 11 Desa Jone, beserta undangan yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik dan anak-anak yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rasa terima kasih kami haturkan kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada malam hari ini dapat melaksanakannya secara meriah, dan sangat terharu saya melihat, karena mohon maaf Bapak Ibu, baru pada malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tahun-tahun berikutnya Pak Ketua RT kita memang telah mengundang kami, tetapi kami ada kesibukan lain, dan pada malam hari ini juga sebenarnya ada acara kami juga undangan di Masjid Desa Jone RT 7, sama juga dengan Maulid, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu saya katakan sama Pak Sekdes, silahkan Pak Sekdes kenal mewakili, dan saya ke RT 11 karena kita tidak enak juga beberapa kali Pak Ketua RT sendiri mengundang kita tidak bisa hadir di tempat ini. Adapun harapan kami dalam acara ini adalah yang pertama, yaitu adalah merupakan suatu ajang silaturahmi. Mengapa kami katakan yaitu adalah sebagai ajang silaturahmi? Karena mungkin Bapak, Ibu, adik-adik dalam kesehariannya untuk menghadapi aktivitas secara tidak langsung jarang bertemu muka, jarang bertatap muka, jarang bertutur sapa. Jadi pada malam hari ini yaitu dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat mempererat hubungan silaturahmi. Yang kedua yaitu harapan kami, mudah-mudahan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dirangkaian dengan acara yaitu salawat habsi oleh adik-adik. Mudah-mudahan kita dapat berkah pada di akhir zaman nanti, yaitu di yaumil masar kita bisa diakui beliau, kita bisa kenal dengan beliau, dan beliau bisa kenal dengan kita, dan kita diakui sebagai umatnya. Mungkin hanya itu aja kata sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Panitia Hari Besar Islam dan Nasional, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad As'ad, pimpinan tahfiz Al-Quran Al-Barakah atau Imam Masjid Agung Nurul Falah Tanah Grogot. Beliaulah yang insyaallah akan menyampaikan tausiah pada acara malam hari ini. Semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita hormati, hadir di sini pihak Kelurahan Desa Joni, yaitu Bapak Rawi. Kita doakan semoga Bapak Kepala Desa Joni kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan amanah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Tentunya yang saya hormati seluruh hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini bertepatan dengan malam 20 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama, dapat hadir bersama di Musalla Al-Ikhlas Al-Falah yang amat sangat kita cintai ini, untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, berdirinya saya di sini sebagaimana tadi diminta oleh pembawa acara untuk menyampaikan sambutan atas nama Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mewakili pengurus panitia Hari Besar Islam mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu menyukseskan acara ini. Ada yang menyumbang dana, ada yang menyumbang materi, ada yang menyumbang makanan, dan sebagainya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan baik, dengan balasan sebaik-baiknya. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa tujuan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musalla kita ini adalah satu tujuannya
salah satu tujuannya adalah agar kita lebih mengenal, lebih mengetahui dan lebih dekat kepada Nabi yang penuh teladan, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi selama ini kita hanya tahu namanya saja, tidak tahu bagaimana kepribadian beliau, tidak tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan beliau, tidak tahu bagaimana sunnah-sunnah beliau. Maka pada malam hari ini sengaja kami pengurus PHBI mengundang Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad As'ad untuk memberikan tausiah, memberikan ceramah bagaimana teladan baginda Nabi Muhammad, bagaimana sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, bagaimana kisah hidup Nabi Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini nantinya bisa memahami dan bisa mengamalkan, sehingga keluar kita dari acara ini ada teladan baginda Nabi Muhammad, ada uswah baginda Nabi Muhammad, ada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad yang akan kita contoh, yang akan kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, mari Bapak Ibu, acara pada hari ini jadikanlah sebagai wadah untuk evaluasi dan berbenah diri. Bisa jadi kita sudah lupa bagaimana harusnya menjalani kehidupan sesuai dengan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari hari ini kita akan ingat, maka hari ini kita akan diingatkan kembali, direfresh kembali, dicerahkan kembali bagaimana teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku baginda Nabi, dan bagaimana sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disampaikan secara jelas oleh penceramah. Semoga acara ini benar-benar memberi manfaat kepada kita semua, menambah wawasan dan meningkatkan amalan kita semua. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu, kiranya itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, yaitu acara yang kita nantikan, tausiah agama, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad As'ad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa jammilni ya jamil ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal bara'ati wal balaghah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para habaib dan juga para guru-guru, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Ibrahim dan juga Habib Muhdar, dan juga para guru-guru kita, Al-Ustadz Guru Syarwani dan juga Ustadz Mahdi, dan juga tidak lupa pihak yang mengundang ulun pribadi, yaitu
Ustadz Ahyad, ada beliau ya, panitia, Masya Allah. Dan juga Guru Muhammad Yusuf yang mewakili. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Kita ini pakai bahasa apa panitia? Banjar. Mayoritas apa sini Pak? Campur ya? Campur. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Itu panduan untuk para dai ketika berada di satu tempat, maka menyesuaikan dengan bahasa mereka. Nah, kalau misalkan banyak orang Bugis, ulun pakai bahasa Bugis. Tapi yang ulun tahu cuma Mandre, Matendro, Aga Kareba, itu aja. Pernah dulu 4 bulan tinggal di Makassar, tepatnya di Bonto Tekne, Bonto Maranu, di Goa situ. Tapi nggak pernah bisa bahasanya, karena di situ rata-rata bergaul bukan dengan orang asli situ. Jadi mohon dimaafkan kalau misalkan tidak menguasai bahasa Bugis. Tapi kalau kita berbicara tentang perbedaan suku, maka ini tidak menjadi penghalang kita untuk saling bersatu. Ada cerita tentang 4 serangkai ulama dari Nusantara. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dari Palembang. Yang ketiga Syekh Abdul Wahab Bugis dari Bugis. Yang keempat Syekh Abdurrahman Misri Al-Batawi dari tanah Jawa. 4 ini beda suku, tapi kumpul sama-sama ngaji ketika di Mekah dan di Madinah. Ini walaupun beda suku Pak, akan tetapi hubungannya sangat erat sekali. Sampai-sampai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dari Banjar tadi itu mengangkat menantu. Siapa yang diangkat? Syekh Abdul Wahab Bugis. Jadi Syekh Abdul Wahab Bugis ini agak muda umurnya. Jadi ketika berada di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengakadkan nikah anak beliau yang ada di kampung. Diakadkan, dinikahkan dengan siapa? Syekh Abdul Wahab Bugis. Tiba masanya untuk pulang ke kampung, ke Tanah Banjar. Tentunya Syekh Abdul Wahab Bugis ini pulang juga, ikut ke Tanah Banjar juga. Bulikan sudah. Ternyata sampai di Tanah Banjar, anak beliau, anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tadi itu sudah dikawinkan oleh Sultan. Apa Sultan ini wewenangnya apa sekarang? KUA kah? KUA ya. Kenapa? Karena di saat itu As-Sultan waliyyu man la waliya lahu. Biasanya Sultan atau pihak yang berwenang itu menjadi walinya, menjadi wali seseorang yang tidak punya wali. Karena jauh ke Mekah itu dulu berbulan-bulan ngirim surat, lama. Bahkan ketika mungkin pian-pian sudah pernah menemui ada yang meninggal di kapal saking lamanya, ya kan, baru sampai ke Mekah. Nah, karena jauh posisinya Syekh Muhammad Arsyad, saat itu pemerintah yang berwenang saat itu menikahkan anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan seorang laki-laki yang bernama Usman namanya. Adakah yang namanya Usman sini? Namanya siapa? Usman. Dan juga sudah lahir anak lagi. Artinya lama kan? Lawas. Lahir anak sudah. Lalu kemudian bagaimana ini ceritanya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah? Maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat perhitungan dengan ilmu falak ya, karena beliau ini ahli hisab, bukan ahli hisab. Kalau kita ahli
hisab pakai huruf P, beliau pakai huruf B, hisab. Jadi ahli hisab ini Pak nanti panjang hisabnya di akhirat. Betul nih, ahli hisab panjang hisabnya di akhirat. Kecuali mungkin kalau hisabnya sambil zikir, lain lagi ya ceritanya. Nah jadi ketika dihitung-hitung ternyata lebih duluan akad yang diakadkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Wahab Bugis tadi di Mekah, lebih duluan itu beberapa saat saja. Maka kemudian difasakh nikah, dibatalkan, dipisahkan pernikahan anak beliau dengan laki-laki yang bernama Utsman tadi itu, dan disatukanlah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah dari situ lahir keturunan-keturunan. Ada anak beliau kalau tidak salah Syekhah Fatimah, yang menulis kitab guru Parukunan. Nah Parukunan, ditulis kitab Parukunan, tapi terkenalnya Parukunan Jamaluddin ya, seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa apapun sukunya, kalau kita cari titik persamaannya maka akan menyatu seperti ini ya. Apapun bahasanya, bagaimanapun adat istiadatnya, tetap akan bersatu dalam kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam satu majlis yang luar biasa, majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang mana orang-orang yang berada di dalamnya mengharapkan pahala yang besar. Para ulama mengatakan bahwa annal ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya peringatan maulid nabi, acara-acara seperti ini adalah bid'ah mahmudah. Nah, jadi bukan hanya sampai bid'ah saja. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, perkara yang baru. Zaman Nabi tidak ada seperti ini. Tapi mahmudah, bid'ah tapi terpuji, bagus. Yurja li fa'ilihi thawabun azim. Pelakunya, orang yang mengadakan, panitianya, ibu-ibu yang udah nyumbang makanan ke sini, itu diharapkan mendapatkan pahala yang besar lita'zimihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini tidak ada kumpul-kumpul seperti ini memuji-muji Rasulullah, zaman Nabi memang tidak ada. Tapi kalau kita pisah-pisah amalan ini pasti ada di zaman Rasulullah. Contoh misalkan kasih makanan. Kasih makanan ini ada zaman Nabi, Pak? Ada. Di zaman Rasulullah ada kasih makanan. Ada salah seorang sahabat wanita, sahabat Nabi yang wanita, perempuan, sahabiah. Beliau ini setiap hari Jumat panen kebun singkong, ubi, ya, punya kebun, dipanen setiap hari Jumat. Dan setiap sahabat Nabi itu pulang, para sahabat pulang dari masjid, dipanggil, ayo sama-sama kita masuk ke rumah saya, dikasih jamuan makanan singkong tadi. Sampai-sampai para sahabat berkata, seandainya setiap hari Jumat gitu. Nah ini Jumat berkahnya. Nah itu ada, ngasih makanan ada di zaman Nabi. Bahkan di depan Masjid Nabawi itu kadang-kadang diletakkan, digantung buah kurma. Siapa yang hendak mengambil silakan diambil. Itu di zaman Nabi ada. Kemudian baca Quran ada zaman Nabi, jelas ada sudah di zaman Rasulullah. Baca Quran, baca syair, pujian-pujian kepada Rasulullah ada di zaman Rasulullah. Ada. Suatu ketika Rasulullah pulang dari peperangan, datang seorang hamba sahaya perempuan. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ulun benadar kalau pian bulik dari perang dalam keadaan selamat, ulun hendak membaca syair memuji-muji pian di hadapan pian, menggunakan apa ngarannya nih, apa namanya kita nih,
terbang ya, rebana kalau bahasa kita rebana ya, terbang, pakai terbang. Nah itu boleh. Bahkan ketika Rasulullah datang hijrah dari Mekah menuju Madinah, sampai di depan pintu gerbang kota Madinah, penduduk Madinah langsung menyambut beliau. Apa syairnya dibaca? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Ada di zaman Nabi. Maka kalau kita kumpulkan, itu adalah menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali, khususnya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan Maulid Nabi ini adalah inti dari segala peringatan. Isra Mi'raj itu tidak akan ada kalau misalkan tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran pun tidak ada kalau tidak ada orangnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun juga hari-hari besar Islam lainnya, itu semuanya berawal dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antaranya ya, innama bu'istu, kata baginda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi akhlak itu sudah baik, diutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka otomatis akhlak yang tidak baik pun juga akan menjadi baik dengan disempurnakannya akhlak yang baik. Itu tugas di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kitab Makarimul Akhlaq itu disebutkan anna lil insani suratain. Manusia itu mempunyai dua surah. Surah wajah ya, dua gambaran atau dua wajah kita bahasakan. Suratan zahirah wa suratan batinah. Yang pertama adalah wajah zahir, yang kedua wajah batin. Wajah zahir itu tusamma al-khalq. Wajah zahir itu disebut sebagai apa namanya, fisik bahasa kita. Sedangkan yang batin itu disebut al-khuluq, akhlak. Jadi ada fisiknya, ada akhlaknya. Oleh karena manusia punya dua wajah tadi ini, maka manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang bagus akhlaknya dan bagus fisiknya. Ini ada sempurna pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam rawi itu disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi. Apa sambungannya? Guru. Khuluqan dulu kah? Ya. Khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling sempurna fisik dan juga akhlaknya. Itu akhlak Nabi luar biasa, fisik Nabi pun juga luar biasa, zahir dan batin sempurna. Kita berbicara tentang fisik Nabi Muhammad, maka tidak ada habis-habisnya ya. Berbicara tentang tangan Nabi saja itu panjang pembahasannya. Wa kafful Mustafa kal wardinadi. Tangan Nabi itu sangat lembut sekali. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kalau bersalaman maka harumnya itu tersisa di tangan orang yang disalami sidin. Itu tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Nabi itu tidak pernah kerja berat? Nabi itu kerja kasar juga. Akan tetapi tangan beliau tetap lembut. Kita kalau kerja kasar otomatis tangan kita jadi
kasar. Bahasa Banjar tuh kayak parudan. Parudan ini tempat parut kelapa. Saking kasarnya, salaman dengan orang lain luka tangan orang. Itu kalau kita ya, kalau kita. Tapi kalau misalkan pian Allah takdirkan punya tangan seperti itu, maka tetap kita bersyukur. Karena tangan tersebut kalau kita gunakan untuk bekerja yang berat. Zaman Nabi pernah suatu ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan, disambut oleh para sahabat. Ketika Nabi bersalaman dengan sahabat yang berkenaan, dipegang oleh beliau tangannya kasar. Ditanya kenapa sampai tangan kasar, maka dijawab oleh sahabat tadi, ulun ya Rasulullah, ulun ini bagawi kerja yang berat-berat untuk menafkahi anak keluarga. Maka diambil tangan tadi itu, dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, hadhihi yadun yuhibbuhallahu wa rasuluh. Ini tangan adalah jenis tangan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan Nabi sangat lembut, padahal beliau itu adalah pekerja kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, perang Khandaq ya. Lalu kemudian sahabat menggali parit, gali, ketemu satu batu besar. Tidak bisa dipecahkan. Sahabat yang paling kuat pun juga tidak bisa memecahkan batu tadi. Dipanggillah Rasulullah, ya Rasul, laporan sahabat, kami tidak bisa memecahkan batu ini. Turun tangan Rasulullah, padahal saat itu dalam keadaan lapar. Turun tangan Nabi Muhammad, langsung mengambil kampak, sekali kampak langsung pecah. Ini artinya Nabi Muhammad pun juga punya kekuatan dan bekerja berat, tapi tangan Nabi sangatlah lembut sekali. Itu fisik Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad, beliau kalau tentang berkenaan hak pribadi beliau tidak mau marah, tidak pernah marah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad berjalan bersama dengan Sayyidina Umar, berjalan berdua. Datang seorang Yahudi, ditarik baju Nabi dari belakang, ditarik. Wahai Muhammad, bayar hutang. Oh, ternyata Nabi pun punya hutang. Ya. Bayar hutang wahai Muhammad. Maka Sayyidina Umar ini orangnya tegas. Ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, idzan li an adriba unuqahu. Dikit-dikit Sayyidina Umar ini hendak memanggal kepala orang aja gawian. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memotong kepala orang ini, sudah lancang dengan seorang Rasul. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Umar, jangan kayak itu. Bukan itu yang kami harapkan keluar dari mulutmu. Ta'muruni bihusnil qada wa ta'muruhu bihusnit taqadi. Hendaklah engkau berikan nasihat kepadaku supaya aku bayar dengan cara yang baik. Engkau nasihati dia menagih dengan cara yang baik. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Itu kalau terkait tentang diri beliau. Tapi kalau misalkan terkait tentang hak-hak Allah Ta'ala yang dilanggar, oh, keras beliau. Pernah suatu ketika ada seorang wanita dari Bani, lupa saya, Makhzum kan? Makhzumiyah atau Makhzum? Seorang wanita dari suku tertentu mencuri ketahuan. Maka zaman dulu itu kalau mencuri potong tangan sudah. Akhirnya ketua atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada dari suku tersebut melobi seorang sahabat yang disukai oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid ini adalah orang dekatnya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Usamah pun datang kepada Rasulullah menyampaikan tentang keberatan supaya jangan sampai tangan wanita tadi itu dipotong. Maka Rasulullah pun marah. Wahai Usamah, apakah mau diminta keringanan terkait tentang hak-hak Allah yang sudah dilanggarnya? Zaman dahulu kata Rasulullah, ada orang-orang besar, tokoh-tokoh masyarakat, para pemerintah, kalau misalkan kalangan mereka itu mencuri, tangannya tidak dipotong. Tapi kalau misalkan orang-orang rakyat jelataknya yang mencuri, tangannya dipotong. Dan ini terjadi sekarang sudah juga terulang lagi, ya kan? Korupsi berapa triliun nggak diapa-apain, rakyatnya nyuri,
singkong, seorang nenek nyuri singkong. Masya Allah, vonisnya 5 tahun penjara, padahal dalam keadaan lapar. Ya, itu sebab kehancuran seperti itu. Nah, kalau terkait tentang hak-hak Allah Ta'ala, Rasulullah itu sangat-sangat tegas sekali. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak bagus, fisik pun juga bagus. Yang kedua, jenis manusia yang kedua adalah fisiknya biasa-biasa saja, akan tetapi punya akhlak yang sangat bagus. Contoh, zaman dahulu itu ada sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan beliau berbadan pendek, maksudnya pendek. Pernah suatu ketika beliau memanjat pohon kayu siwak, kayu arok itu, dipanjat. Ada angin lewat, tersingkaplah kaki beliau yang kecil tadi itu. Sahabat Nabi tertawa semuanya. Mimma tadhakun, kata Rasulullah. Kenapa kalian tertawa? Kami tertawa min diqqati saqaihi ya Rasul. Kami tertawa karena kecil sekali kakinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu. Maka kata Rasulullah, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. 2 kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya di dalam timbangan Allah Ta'ala dibandingkan gunung Uhud. Nah, beliau itu adalah termasuk orang yang sangat berani, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika awal-awal agama Islam masuk di kota Mekah, beliau adalah orang yang pertama kali melantangkan bacaan Quran di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, fisiknya biasa saja, tapi akhlaknya luar biasa. Kemudian yang ketiga, orangnya bungas, fisiknya bagus, tapi akhlaknya kada bagus. Akhlaknya tidak bagus. Ini dicontohkan seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya ganteng, dikasih nama Lahab liwasamatihi, karena ganteng orangnya. Tapi akhlaknya tidak bagus, sampai-sampai Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan, tabbat yada abi lahabin wa tabba, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah orang yang mempunyai fisik tidak bagus dan juga akhlaknya kada bagus. Ini seperti Abu yang satunya, Abu Jahal, ya, bukan Abu Janda. Abu Jahal ini kata Sayyiduna Abbas, diriwayatkan hadidal wajhi, hadidal basar, hadidal lisan. Mukanya itu enggak enak dilihat. Itu Abu Jahal. Mukanya itu menyeramkan gitu, menakutkan. Enggak ada tenang-tenangnya hati melihat muka Abu Jahal. Hadidal basar, pandangan matanya seperti mengancam gitu, kayak hendak menerkam pandangan matanya itu. Hadidal lisan, sekalinya berucap menyakitkan. Itu sudah fisik tidak bagus, kemudian akhlak tidak bagus Abu Jahal. Bahkan saking tidak bagusnya akhlaknya Abu Jahal ini, kata Rasulullah, Fir'auni asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunku ini, si Abu Jahal maksudnya, itu lebih mengerikan, lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aun zaman Nabi Musa, ketika hendak meninggal dunia sudah tenggelam dengan air laut, nyawa sudah di kerongkongan, dia masih sempat berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Beriman, mengaku beriman, tapi sudah kada diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Itu Fir'aunnya Nabi Musa. Tapi Fir'aunnya umat Nabi Muhammad ini, si Abu Jahal ini, hendak mati pun masih menantang lagi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang membunuh saat itu datang kepada Abu Jahal dalam peperangan. Sudah terkapar Abu Jahal ini, hampir meninggal sudah. Duduk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di dadanya Abu Jahal. Maka ujar Abu Jahal,
Hai anak kecil, biasanya gitu kan. Karena badannya kecil tadi kan siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jangan pakai pedang itu nah. Ambil ini pisauku ya, ambil ini. Bunuh, penggal kepalaku pakai pisauku aja. Dan sampaikan kepada Muhammad bahwa ia adalah manusia yang sangat aku benci di dunia ini. Nah, ini sampai hendak mati pun masih kadada taubatnya lagi. Saking buruknya akhlaknya Abu Jahal. Maka posisikan diri kita. Kalau misalkan bungas orangnya akhlaknya bagus, umpat siapa? Kalau Allah Ta'ala berikan fisik yang biasa saja, tapi yang penting masih bisa bernafas, tapi akhlak bagus, ikut siapa? Ya, atau mau jadi dua jenis manusia yang terakhir tadi, bungas tapi memberi muar misalkan, atau misalkan sudah kada bungas tambah memberi muar, tambah tidak enak ya. Nah, mau di mana kita? Nah, itu diantara tugas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedangkan tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad yang utama adalah banyak-banyak bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi kita ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi kita ini sangat berbeda, jauh mengungguli nabi-nabi yang lain. Kalau dikatakan Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, Nabi Adam itu Abul Bashar gelarnya, bapaknya manusia, Nabi Adam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidul Bashar, pemimpinnya para manusia. Kalau Nabi Adam alaihi salam Allah Ta'ala berikan kehormatan dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam sebagai bentuk hormat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Rasulullah berupa salawat oleh Allah Ta'ala dan para malaikat dan juga seluruh orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kejadian sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu terjadi hanya sekali saja, sedangkan salawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat terus-terusan ada. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi itu Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan rasul. Itu baginda Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar di api, Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Jadi dingin dan selamat gitu ya. Ada yang dingin tapi kadang menyelamatkan, misalkan pian terkurung dalam freezer atau dalam apa tuh mobil box yang ada ikan itu, nah terkurung di situ beberapa jam sudah beku. Ini dingin tapi nyaman, membuat Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim dibakar di apinya Namrud, Raja Namrud tidak terbakar, keluar dalam keadaan selamat, baik-baik saja. Maka ada dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbakar oleh api juga, Abu Muslim Al-Khawlani. Ada juga sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir ini dibakar oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Maka kata Rasulullah, ya nar kuni bardan wa salaman li Ammar kama kunti li Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ammar sebagaimana dahulu engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Mukjizat untuk Nabi Ibrahim terjadi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Ibrahim berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku, maka Allah Ta'ala yang mengatakan kepada Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah sebagai pelindungmu,
tanpa diminta oleh Nabi, Allah langsung yang memberikan keistimewaan tersebut. Nabi Ibrahim pun juga berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku ya Allah nanti di akhirat. Meminta Nabi Ibrahim kepada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad, Allah katakan langsung, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah, hari kiamat nanti engkau Nabi tidak akan Allah Ta'ala hinakan, dan juga orang-orang yang bersamamu dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbish rahli sadri, berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkanlah hatiku ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tanpa perlu berdoa sudah Allah Ta'ala lapangkan hati beliau. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian Nabi Musa alaihi salam juga berdoa kepada Allah, wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Yassirli amri. Nabi Muhammad tanpa meminta Allah Ta'ala berikan anugerah dalam Al-Quran dengan diberikan segala kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan kepadamu hal-hal yang sulit wahai Muhammad. Nabi Musa alaihi salam juga berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkanlah kesusahan lidahku dalam berucap. Karena diriwayatkan Nabi Musa itu dulu waktu kecil pernah makan apa namanya, bara saatnya, makan bara, ada ceritanya itu, sehingga beliau ketika berbicara agak susah. Maka Nabi Musa meminta, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkanlah kesusahan, kekeluhan, ikatan yang ada dalam lidahku supaya orang bisa faham apa yang aku katakan. Sedangkan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu tidak berasal dari diri beliau, akan tetapi itu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun juga berkata, utitu jawami al-kalim, saya itu diberikan keistimewaan dengan kalimat yang singkat. Ketika berkata sesuatu, kalimat itu bisa banyak maknanya dan mudah difahami. Itu ciri khas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Musa alaihi salam membelah lautan, mukjizat beliau membelah lautan, dipukulkan tongkat terbelah lautan dan beliau menyeberang di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan membelah bulan dibelah. Ini lautan di dunia aja, di bumi aja, ini bulan di atas sana. Sehingga penelitian para ilmuwan mengatakan bulan pernah terbelah, ada garisnya di situ. Dan bulan itu ternyata mainannya Nabi waktu kecil, Pak. Nabi itu diriwayatkan ketika masih kecil, beliau menunjuk ke kanan, bulan pun ke kanan. Tunjuk ke kiri, bulan pun ke kiri. Jadi gambarannya touch screen, ya kan? Kayak HP itu, nah. Kita arahkan ke sini, dia ngikut aja. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Kalaulah Nabi Musa alaihi salam memukul batu dengan tongkat beliau, famfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 sumber mata air. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan keistimewaan keluar air dari sela-sela jari-jari jemari beliau. Makanya dikatakan wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling istimewa, yang paling afdal di muka bumi ini, itu adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling istimewa. Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu dalam Al-Quran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni wa uhyil mauta wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah. Nabi Isa alaihi salam menyembuhkan mata orang yang tidak melihat. Orang yang buta disembuhkan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad banyak riwayat mengatakan
tidak terhitung riwayatnya menyembuhkan mata-mata para sahabat Nabi. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat Nabi keinjak tajajak telur ular, muncrat langsung kena mata, buta matanya. Datang kepada Rasulullah, lalu diobati oleh Rasulullah. Setelah diobati ternyata matanya ini lebih terang pandangannya daripada mata yang sebelahnya itu. Dan diriwayatkan sampai umur 80 tahun masih sanggup untuk memasukkan benang ke dalam jarum, nggak pakai kacamata kayak kita. Nah, itu Rasulullah. Sayyidina Qatadah dalam peperangan, ketika perang mata beliau tercongkel, lepas kena pedang musuh. Lalu kemudian dengan matanya tadi itu dibawa ke hadapan baginda Nabi, dibawa kepada hadapan baginda Nabi, kemudian diambil oleh Rasulullah, dimasukkan kembali ke dalam tempatnya dan sembuh. Banyak sekali hadis-hadis riwayat yang mengatakan tentang Nabi Muhammad sering mengobati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Orang sudah mati dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad, ini kejadiannya terjadi pada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, ada seorang perempuan mati anaknya, dia berdoa la tushmit bial a'da dan seterusnya. Belum sampai lagi doanya selesai, Allah Subhanahu wa taala hidupkan anaknya tadi itu. Nah, luar biasa. Jadi kita kurang apa lagi gitu kalau nabinya seperti itu. Banyak-banyak bersyukur punya nabi seperti itu. Makanya dalam burdah itu disebutkan wa kullu ayyin atar rusdul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihim. Setiap nabi atau mukjizat yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain itu bersambung dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min nurihi bihim, bukan min nurihim bihi. Min nurihi bihim itu berasal dari nur Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Nabi Muhammad itu ibarat matahari, sedangkan hum para nabi yang lain itu bintang-bintangnya. Bintang, bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Ketika sudah muncul matahari, maka reduplah yang lain-lainnya. Itu perumpamaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur sekali pada malam hari ini dijadikan sebagai umat Nabi yang istimewa. Seluruh para nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain pun juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak dikabulkan Allah Ta'ala doanya, nggak diperkenankan, kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pendapat ada satu pendapat qil ya, pendapat mengatakan Nabi Isa turun ke bumi ini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di saat seluruh nabi ingin menanggalkan kenabiannya dan ikut jadi umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang di antara umat Nabi Muhammad ada yang pengen jadi nabi. Kadang-kadang ada, biasanya seperti itu. Banyak guru lah jadi nabi. Ketika jadi nabi sudah muridnya tidak sholat lagi, sudah tamat ya Habib. Tamat sholatnya sudah, nggak ada lagi yang sholat. Bayar 2,5 juta dapat sertifikat kaplingan di surga. Nah, ini menakutkan ya. Umat Nabi Muhammad pengen jadi nabi. Nabi-nabi terdahulu ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kenapa mereka ingin jadi umat Nabi Muhammad? Karena banyak sekali keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dari segi syariat misalkan, diriwayatkan bahwa umat terdahulu itu kalau kena najis maka harus dipotong bagian yang kena najis itu. Baju misalkan nih, tapih kita nih kena najis, maka cara mensucikannya dipotong, ditatak. Kalau kita umat Nabi Muhammad tinggal disiram.
Sampai jam berapa kita? Ini hanya jam 10. Jam 10 selesai kita ya, insyaallah. Nanti selesai nggak selesai, pian simpulkan masing-masing, bawa pulang ke rumah masing-masing, simpulkan kita. Ya. Nah, jadi itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hal-hal yang membuat iri para nabi, banyak sekali. Jadi kalau kita sambung lagi kepanjangan. Nah, jadi intinya adalah banyak-banyak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Cara kita bersyukur adalah diantaranya dengan mengikut jejak-jejak beliau, ikuti cara-cara hidup beliau, dan juga jangan lupa perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata baginda Nabi, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat itu adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan pada majlis yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah taala kumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad nanti di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan tahlil dan doa yang akan dibacakan oleh Guru Haji Mustafa, dan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhdar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح شريف حميد بن أحمد السقاف بسر النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini antar kode binian ini. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجميع ذوي الحقوق علينا جميعا بسر النبي وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إيانا وأسأل وهدي وذلك وتقابل صلاتنا وقراءنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك بهذا المجلس المبارك هدية وسيلة ورحمة نزيلة وبركة سميلة وصدقة متقبلة نكرم ذلك ونهديه لحضرة سيدنا رسول الله بشفاعة الإسلام سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحابات وقرابات والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي والحبيب علوي المنفقيه والحبيب عبد الرحمن أسقاب والحبيب أبي بكر السكران والحبيب أبو السكران والحبيب أبو بكر بن عبد الله الإدريس والحبيب أبو بكر السكران والحبيب عبد الله الداني الأكبر والحبيب أبو بكر بن عبد الله الأدني والحبيب عمر المختار والحبيب أبو بكر بن سليم صاحب الإناد والحبيب عمر والحبيب عبد الرحمن والحبيب عمر بن عبد الرحمن عبد صاحب الرطيب وصحابي بن عبد الله براس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الحدث العلوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأهل تاريخ وسيم من النساء والرجال خصوصا أحمد دراك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وصحيح محمد البصري وصحيح محمد العزب الرمياتي ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال أثابي يزيد البسطومي طيفور بن عيسى وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي أحمد البداوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخواتي وسيد عمر الخواتي وسيد محمد الخواتي والسيد محمد جمال الليل بن علي والسيد
Ali Harun bin Harun wa Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Harun wal Habib Singapura wal Habib Husain Maulana Luar Batang Jakarta wal Habib Husain bin Ahmad Barakbah Jambi wa Sayyid Habib Soleh bin Muhsin Tanggul Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Karim bin Abdul Karim Asama Al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul wal Habib wal Sayyid Habib Pangeran Sarif Hamid Habib Ahmad Asgab Pasir Bengkong wa khususan ila arwahi Al Habib Ali bin Hamid Asgab Senaken yang kita sering sebut Habib Andi Ali Senaken. Summa ila arwahi man lazzaira wa lazzaira lahum awsilillahumma sawaba zalika ilaihim اللهم اجعله بأن من النار وبيك الله من النار وإذك الله من النار وستر الله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم اللهم انزل الرحمات والمغفرة والشفاعة والنعمات والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاعة إلى سعادتي ومن النار إلى جنتي ومن العذاب إلى رحمات ومن الذنوب والمغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن البكر إلى الغنى ومن الضيق إلى السعة ومن الذل من الإذن ومن الخيانات إلى البركة ومن الأسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن القبلة إلى العبادة ومن الفترات إلى الإجتهاد ومن الإذلال إلى التوفيق ومن البدعات إلى السنات ومن الجور إلى العدل اللهم آئنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأمل والعمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك ولطف إلى رضاك الملهل إلى جنتك المذهوب بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد شكرا ولك المنن فضلا وأنت رب الحق ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزال ذلك أحد اللهم يا ميسر العسير ويا جبير العسير ويا صحيب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا من كل خائب يسر علينا كل عسير فاضل عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا يا الله kabulkan doa permohonan kami, doa kami ya Allah sebagai hamba-Mu. Hajatuna ya Allah, limpahkan rahmat-Mu di diri kami ya Allah. Hajatuna ya Allah, ridha-Mu, limpahkan rezeki buat hamba-hamba-Mu ya Allah. Berikan kami kesehatan untuk selalu bersawar pada kekasih-Mu Nabi Muhammad Allah. Ridha-Mu ya Allah, sehatkan zahir dan batin kami ya Allah, untuk selalu beristighfar kepadamu ya Allah. Sehatkan zahir dan batin kami ya Allah, untuk selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Sehatkan zahir kami ya Allah, untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Taatkan kami, kuatkan iman kami, selalu bersujud ke hadapanmu ya Allah. Akhirkan hayat kami di dalam husnul khotimahmu ya Allah. Hajatuna ya Allah, berikan kami syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Akui kami sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Buat pertolongan kami di dalam surga dan di dalam akhirat-Mu. Akui kami sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Saksikan kami sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami, satukan kami bersama keluarga Rasulullah, bersama sahabat Rasulullah, bersama umatnya Rasulullah. Hajatuna ya Allah, berikan kami, izinkan kami sebagai penghuni surga-Mu ya Allah.
حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وباسر اللهم إنا نحب منك ونحب ممن يحب منك اللهم بحق من يحب منك نجنا ممن يحب منك بحرمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسنا بعينك التي لا تنام واقنطنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا بلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم البصير النذير السراج المنير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Panitia Hari Besar Islam dan Nasional menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jikalau masih ada hal yang kurang berkenan baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan acara ini. Kritik dan saran disampaikan guna membangun kedepannya agar menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum